Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu Lestari dengan NIM 20 10 23 000095. Saya dari program studi pendidikan profesi apoteker Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian mini industri saya yang berjudul optimasi sediaan serum gel minyak atsiri biji wortel Daucus carota L sebagai sun protection. Nah, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing lahan saya, yaitu Bapak Apoteker Arman Suryani, Magister Farmasi Sains, yang telah mendampingi saya selama proses berjalannya penelitian mini industri saya. Tidak lupa juga saya ucapkan juga terima kasih kepada dosen pembimbing akademik saya, Bapak Apoteker Rofiuddin Ahmad, Magister Farmasi, yang telah memberikan saran-saran terkait dengan penelitian mini industri saya. Baik, adapun latar belakang yang melatar belakangi penelitian mini industri ini, yaitu yang pertama seperti yang kita ketahui bahwa sinar matahari itu mengandung sinar UV atau sinar ultraviolet baik A, B, dan C, di mana sinar tersebut itu akan mempengaruhi kulit khususnya pada kulit wajah. Salah satu efek dari terpaparnya sinar ultraviolet itu adalah penuaan dini, di mana hal ini disebabkan karena adanya radiasi yang merusak kolagen melalui proses oksidasinya. Di samping itu ada namanya radikal bebas, di mana radikal bebas juga dapat menimbulkan beberapa permasalahan pada kulit, misalnya seperti kulit kusam, gelap, dan terutama pada kulit wajah. Akumulasi dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas ini itu akan mengakibatkan juga gejala penuaan dini. Baik, untuk mencegah hal tersebut itu dapat dilakukan dengan menggunakan suatu sediaan yang mengandung senyawa antioksidan, di mana senyawa antioksidan ini itu dapat memperlambat atau mencegah radikal bebas sehingga reaksi oksidasi beruntun ini dapat dicegah. Di mana berdasarkan jenis senyawanya, antioksidan itu dia dibagi menjadi dua, ada antioksidan sintetis dan ada antioksidan alami. Untuk antioksidan sintetis itu antioksidan yang berasal dari hasil sintesis secara kimia. Sedangkan untuk antioksidan alami itu dapat berasal dari bahan alam, di mana kedua zat atau kedua jenis antioksidan ini itu dapat mempunyai potensi untuk menangkap radikal bebas. Seperti yang kita ketahui, kosmetik merupakan produk yang ditujukan untuk penggunaan topikal, baik itu untuk kulit wajah, kuku, bibir, dan rambut, di mana fungsi utama dari kosmetik itu dapat membersihkan, memperbaiki, serta memelihara tampilan tubuh dalam keadaan yang baik. Salah satu sediaan kosmetik yang saat ini marak digunakan oleh masyarakat adalah serum. Jadi sediaan serum itu merupakan sediaan berbentuk cair yang bertekstur ringan dan memiliki kandungan konsentrasi bahan aktif yang lebih banyak. Di mana kelebihan dari penggunaan sediaan serum itu karena serum memiliki efek penggunaan yang lebih nyaman, juga penggunaannya pada kulit itu pengaplikasiannya lebih mudah, karena viskositas yang dimiliki untuk sediaan serum itu dia lebih rendah. Persediaan serum ini penggunaannya saat ini lebih disukai daripada sediaan krim karena partikel zat aktif yang terdapat di dalam serum itu akan lebih mudah untuk diserap ke dalam kulit. Sehingga hal inilah yang melatar belakangi saya melakukan penelitian mini industri ini untuk memperoleh optimasi formula sediaan serum gel. Adapun rumusan masalah yang dapat saya angkat, yang pertama itu adalah apakah formulasi sediaan serum gel dari minyak atsiri biji wortel memenuhi mutu fisik yang baik. Terus yang kedua itu apakah terdapat perbedaan karakteristik mutu fisik sediaan serum gel dari minyak atsiri biji wortel pada berbagai konsentrasi basis. Adapun tujuan penelitian saya yang pertama itu dimana untuk mengetahui formulasi dari sediaan serum gel minyak atsiri biji wortel Daucus carota L yang sesuai dengan mutu fisik. Terus yang kedua itu memperoleh sediaan serum gel minyak atsiri biji wortel Daucus carota L yang memenuhi karakteristik mutu fisik dari berbagai konsentrasi basis.
Adapun landasan teori yang dapat saya angkat, seperti yang kita ketahui, kulit berperan sebagai barrier atau lapisan pelindung yang terjadi melalui sejumlah mekanisme biologis, seperti pembentukan lapisan tanduk yang terus-menerus atau biasa dikenal dengan keratinisasi dan pelepasan sel-sel yang sudah mati. Juga proteksi terhadap agen infeksius, termoregulasi, organ sensoris, proteksi terhadap sinar ultraviolet atau UV melalui pembentukan pigmen melanin, regenerasi, dan penyembuhan luka serta fungsi kosmetik juga. Ini menurut Putri tahun 2021. Zat aktif yang saya gunakan pada penelitian saya kali ini yaitu saya menggunakan minyak atsiri biji wortel, di mana minyak atsiri biji wortel ini mengandung antioksidan yang juga dapat berfungsi sebagai antiseptik, anti jamur, dan memiliki wangi dengan kandungan vitamin A yang tinggi. Juga dapat digunakan sebagai tabir surya, anti penuaan, revitalisasi kulit, dan bahan untuk permajaan kulit. Di mana pemberian sediaan topikal yang mengandung bahan aktif dari bahan alami itu akan memberikan efek tabir surya dan anti penuaan kulit dengan spektrum yang lebih luas, di mana efek tabir surya terhadap radiasi sinar ultraviolet dan sebagai antioksidan itu dapat membantu dalam mengurangi spesies oksigen reaktif terhadap penuaan dini. Itu menurut dari Jurnal Penelitian Arianto 2021. Di mana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Singh 2018, sediaan emulsi yang dibuat dari dan dievaluasi stabilitas fisiknya, baik itu dari potensi zeta dan pengukuran ukuran globulnya, juga faktor perlindungan sinar matahari atau SPF, juga diuji secara aktivitas antioksidan in vitro dengan 1,1 difenyl 2 pikrohidrasil atau DPPH dan oksida nitrat. Diperoleh hasil antioksidan dalam biji wortel tersebut itu dilaporkan dapat memperbaiki dari kerusakan yang terjadi pada jaringan kulit akibat radikal bebas dan dapat menghentikan kerusakan yang lebih lanjut dari efek sinar ultraviolet tersebut. Oleh sebab itu, optimasi formula serum gel ini dilakukan di mana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh McDaniel 2019 menyebutkan bahwa serum yang mengandung antioksidan alami itu dapat menetralkan hidrogen peroksida dalam pemodelan kulit manusia, di mana hal tersebut dapat menyebabkan serum antioksida menunjukkan eritema yang diinduksi oleh ultraviolet secara signifikan itu lebih sedikit dibandingkan dengan kulit yang diradiasi yang tidak menggunakan serum antioksidan. Selain itu, perawatan dengan serum antioksidan itu menunjukkan perbaikan awal dan juga kemajuan dalam penampilan penuaan wajah, di mana dapat menghambat penuaan dini, mendukung penggunaannya sebagai perawatan untuk mengurangi kerusakan akibat radikal bebas pada kulit. Adapun untuk optimasi formula yang saya lakukan itu menggunakan aplikasi desain expert dengan metode SLD atau Simple Lattice Design, di mana metode ini biasa merupakan salah satu metode yang biasa digunakan untuk proses optimasi untuk menentukan formula optimal dari suatu campuran bahan dengan membuat komposisi campuran atau jumlah yang konstan, di mana metode SLD sendiri itu lebih efektif dibandingkan dengan metode trial and error karena penggunaannya yang lebih cepat juga meminimalisir waktu dan penggunaan bahan, sehingga metode tersebut lebih banyak digunakan dalam proses optimasi formula. Di sini saya menggunakan 4 bahan untuk dioptimasi sebagai basis dari sediaan serum gel saya. Bahan pertama yaitu hidroksietil selulosa, di mana bahan ini berfungsi sebagai gelling agent, yang mana bahan ini merupakan bahan semi sintesis turunan selulosa. Bahan ini itu stabil pada pH kisaran 5,5 sampai 8,5, yang mana bahan ini itu memiliki viskositas yang cenderung lebih stabil dalam penyimpanan waktu yang panjang, juga dapat membentuk serum gel yang jernih, juga bersifat netral. Terus bahan yang kedua itu ada gliserin, di mana gliserin ini berfungsi sebagai humektan,
Dimana biasanya bahan ini digunakan dalam formulasi farmasi, sediaan farmasi termasuk sediaan oral, mata, maupun topikal dan parenteral. Dimana kalau untuk sediaan topikal dan kosmetik, gliserin itu biasanya lebih cenderung digunakan untuk sebagai humektan dan emulien. Bahan yang ketiga yaitu propilen glikol, di mana di sini propilen glikol juga berfungsi sebagai humektan, yaitu menjadi kombinasi dengan gliserin, di mana untuk sediaan kosmetik atau dalam ranah industri, propilen glikol ini biasanya digunakan sebagai peningkat penetrasi pada sediaan topikal. Juga dapat memberikan efek melembutkan pada sediaan saat diaplikasikan pada kulit. Terus yang terakhir itu yang saya optimasi itu sediaan bahan tambahan Twin 20, di mana bahan tersebut itu digunakan sebagai enhancer, mana bahan ini itu biasanya digunakan sebagai pelarut atau peningkat penetrasi untuk berbagai zat termasuk minyak atsiri dan vitamin larut minyak. Konsentrasi yang biasa digunakan untuk bahan ini tuh berkisar 1-10%. Ini berdasarkan ROE tahun 2009. Metode penelitian yang saya gunakan itu di sini ada yang pertama untuk desain penelitian. Desain penelitian ini itu berdasarkan true experimental laboratory atau eksperimen yang dilakukan untuk menentukan variasi konsentrasi basis dalam pembuatan sediaan serum gel ini, di mana langkah-langkah dalam penelitiannya itu meliputi untuk penentuan formula dengan metode SLD atau Simple Lattice Design. Yang kedua itu pembuatan formula sediaan serum gel. Terus yang ketiga pengujian stabilitas mutu fisik sediaan, itu meliputi uji organoleptis, uji homogenitas, uji daya sebar, uji daya lekat, uji waktu kering, uji pH, dan juga uji viskositas. Untuk waktu dan tempat penelitian sendiri itu untuk waktunya penelitian ini dilakukan pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di Laboratorium Farmasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Untuk variabel penelitian sendiri itu ada 3 variabel. Yang pertama itu variabel bebas, di mana variabel ini bebas dari penelitian ini itu berdasarkan variasi konsentrasi basis yang digunakan. Terus yang kedua itu ada variabel terikat. Variabel terikat dari penelitian ini itu berdasarkan hasil uji stabilitas mutu fisik berupa uji organoleptis, uji homogenitas, daya sebar, daya lekat, waktu kering, pH, juga viskositas. Terus yang ketiga itu ada variabel kontrol dari penelitian ini, itu berdasarkan dari pemilihan bahan-bahan halal yang disetujui oleh LPP POM MUI dalam sediaan serum gel dari minyak atsiri biji wortel ini sebagai sun protection. Untuk definisi operasional sendiri itu dapat dilihat berdasarkan dari konsentrasi hidroksietil selulosa, gliserin, propilen glikol, dan juga Twin 20, di mana bahan-bahan tersebut merupakan bahan tambahan yang dapat mempengaruhi karakter fisik pada sediaan serum gel, di mana hidroksietil selulosa ini itu digunakan sebagai gelling agent, gliserin dan propilen glikol digunakan sebagai kombinasi humektan, dan Twin 20 digunakan sebagai enhancer. Untuk mutu fisik sediaan serum gel itu dapat meliputi dari pengamatan organoleptik, homogenitas, daya sebar, daya lekat, waktu kering, pH, dan juga viskositas, yang mana dilakukan setelah formulasi sediaan serum ini itu untuk mengetahui apakah sediaan serum yang telah memenuhi syarat keberterimaan sediaan serum ini. Di mana untuk uji organoleptik sendiri itu merupakan pengamatan tampilan fisik sediaan serum, yang dimana diamati itu warna, bau, dan tekstur dari sediaan serum. Kalau untuk pengujian homogenitas sendiri itu merupakan pengujian untuk memastikan kesamaan pemerataan kandungan yang ada di dalam sediaan serum, itu dimana dapat dilihat dari tidak adanya partikel padat pada sediaan serum. Terus yang selanjutnya itu untuk uji daya sebar, itu merupakan pengujian untuk mengetahui kemampuan dari sebuah sediaan terhadap penyebaran serum itu saat digunakan pada kulit.
Untuk uji daya lekat itu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan suatu sediaan serum untuk melekat pada kulit sesuai dengan syarat keberterimaannya. Dan untuk uji waktu kering itu pengamatan yang dilakukan untuk mengetahui waktu mengeringnya suatu sediaan serum. Sedangkan untuk uji pH itu uji yang dilakukan untuk pemeriksaan derajat keasaman suatu sediaan, di mana salah satu bagian dari pemeriksaan sifat fisik dalam memperkirakan kestabilan dari suatu sediaan serum. Dan terakhir itu untuk uji viskositas, itu merupakan pengujian untuk mengetahui tahanan atau kekentalan dari suatu sediaan, khususnya sediaan serum gel yang dibuat, di mana untuk melihat juga kemampuan sediaan tersebut mengalir dalam suatu sistem. Adapun hasil dari desain expert dengan metode SLD diperoleh 24 formula yang dapat dilihat pada layar, kemudian di mana masing-masing bahan itu seperti zat aktif yaitu minyak atsiri wortel Daucus carota L, terus ada gelling agent dengan hidroksietil selulosa, ada gliserin dan propilen glikol sebagai humektan, twin 20 sebagai enhancer, metil paraben dan propil paraben sebagai pengawet, dan aquades sebagai pelarut. Adapun proses penelitian ini yaitu dimulai dari proses penimbangan di mana masing-masing bahan seperti hidroksietil selulosa, gliserin, propilen glikol, twin 20, metil paraben, propil paraben, juga zat aktif dan aquades itu ditimbang sesuai dengan perhitungan formula. Kemudian setelah itu lanjut ke proses kedua yaitu proses pengembangan gelling agent, di mana gelling agent yang digunakan itu adalah hidroksietil selulosa. Bahan tersebut dikembangkan dengan penambahan aquades yang telah dipanaskan dan didiamkan hingga basis tersebut mengembang. Nah, ini masuk dalam campuran pertama. Terus proses selanjutnya yaitu membuat campuran kedua, di mana gliserin ini dipanaskan sambil diaduk hingga homogen, kemudian ditambahkan propilen glikol dan twin 20, diaduk hingga homogen. Setelah itu ditambahkan pengawet yaitu metil paraben dan propil paraben, diaduk hingga homogen sampai metil dan propil paraben melarut. Kemudian ini masuk dalam campuran kedua. Selanjutnya campuran kedua dan dicampurkan ke dalam campuran pertama yang telah mengembang atau ke dalam basis gelling agentnya. Kemudian ditambahkan zat aktif sesuai dengan konsentrasi pada formula. Setelah itu diaduk menggunakan alat homogenizer sampai sediaan tercampur merata. Setelah itu dimasukkan ke dalam wadah serum dan dilakukan evaluasi sediaan fisik serum meliputi uji organoleptik, uji homogenitas, daya sebar, daya lekat, waktu kering, uji pH, dan uji viskositas. Adapun hasil penelitian untuk uji organoleptik, di mana dilakukan pengamatan karakter fisik dari segi warna, bau, dan teksturnya, diperoleh hasil seperti yang dapat dilihat pada tabel. Itu di mana rata-rata sediaan serum gel ini memiliki warna putih sampai putih pudar dikarenakan hidroksietil selulosa sebagai gelling agent pada dasarnya memiliki warna putih, dan juga penambahan zat aktif pada minyak atsiri biji wortel yang berwarna kekuning-kuningan itu dalam konsentrasi yang rendah atau kecil, sehingga hal ini menyebabkan tidak adanya perubahan signifikan pada warna yang dihasilkan pada sediaan serum gel, di mana menurut penelitian yang dilakukan oleh Khaira Z 2022, semakin tinggi konsentrasi dari zat aktif atau ekstrak yang ditambahkan, itu akan memberikan pengaruh terhadap intensitas warna sediaan, itu akan meningkat juga. Untuk baunya, pada 24 sediaan itu memiliki bau beraroma khas dari biji wortelnya, dengan tekstur dari masing-masing sediaan yang diperoleh itu berbeda-beda, di mana hal ini dapat disebabkan dari penggunaan gelling agent yaitu HEC, di mana semakin tinggi konsentrasi dari gelling agent yang digunakan itu akan menyebabkan sediaan serum itu akan semakin kental.
Dari hasil yang dilihat di atas itu semua dapat disimpulkan bahwa semua formula itu sudah sesuai dengan spesifikasi sehingga dapat diketahui bahwa sediaan serum agent ini itu optimal berdasarkan evaluasi organoleptiknya. Selanjutnya yaitu hasil yang diperoleh untuk uji homogenitas, di mana uji tersebut dilakukan untuk mengamati kesamaan pada pemerataan kandungan yang ada dalam sediaan serum gel, di mana berdasarkan pernyataan dari Andita tahun 2020 itu di mana sediaan serum yang dikatakan homogen apabila itu tidak terdapat partikel padat dalam sebuah sediaan dan tidak adanya penggumpalan sediaan. Seperti yang dilihat pada tabel tersebut itu bahwa dari hasil evaluasi semua formula yang dihasilkan itu homogen dan tidak terdapat partikel atau zat padat yang menggumpal pada sediaan saat diamati di kaca preparat. Dari segi warna pun juga tercampur secara merata dan tidak ada partikel padat atau lapisan zat pada sediaan. Di mana hal ini disebabkan karena pada saat formula dibuat, itu pengadukan dilakukan menggunakan alat homogenizer dengan kecepatan 180 rpm selama 5 menit sampai semua bahan benar-benar tercampur rata dan homogen, sehingga semua dapat disimpulkan bahwa semua formula dari 24 formula yang dihasilkan itu sudah sesuai dengan spesifikasi sehingga dapat dikatakan bahwa formula optimal berdasarkan dari evaluasi homogenitasnya. Selanjutnya untuk evaluasi selanjutnya yaitu uji daya sebar, di mana evaluasi uji daya sebar ini digunakan untuk mengetahui kemampuan dari penyebaran suatu sediaan yang pada saat digunakan pada kulit. Jadi sebuah sediaan serum gel itu dikatakan baik jika daya sebarnya itu berkisar 5-7 cm. Dapat dilihat bahwa dari hasil pada tabel tersebut itu untuk uji daya sebarnya itu menunjukkan bahwa formula tersebut memenuhi syarat keberterimaan daya sebar kecuali untuk formula 4, 13, dan 17 juga formula 19 di mana formula tersebut itu tidak memenuhi syarat uji daya sebar dikarenakan uji daya sebar ini berbanding terbalik dengan viskositas, di mana semakin besar viskositas dari suatu sediaan, maka semakin kecil pula daya sebar yang dihasilkannya. Sehingga dari data tersebut diinput kemudian dimasukkan ke dalam desain expert dengan menggunakan metode SLD untuk memperoleh daya sebar yang optimum dari sediaan serum gel ini, di mana hasil dari evaluasi pada desain expert tersebut itu dapat dilihat pada gambar di sampingnya dan diperolehlah daya sebar optimum yaitu berkisar pada range 5,8 sampai 6,2 cm. Untuk pengujian selanjutnya yaitu untuk uji daya lekat, di mana uji tersebut untuk melihat suatu sediaan itu membutuhkan waktu berapa lama untuk melekat pada kulit pada saat diaplikasikan. Yang dapat dilihat dari tabel tersebut itu berdasarkan dari 24 formula pada saat uji daya lekat itu memperoleh hasil yang berbeda-beda, sehingga berdasarkan literatur untuk daya lekat sediaan serum yang baik itu berada di bawah dari 1 detik. Sehingga dapat dilihat pada hasil di atas itu ada beberapa sediaan yang memiliki daya lekat di atas dari 1 detik, di mana berdasarkan Setiawan tahun 2023, daya lekat itu memiliki hasil yang berbanding lurus dengan viskositas. Jika nilai dari daya lekatnya itu akan semakin tinggi, maka nilai viskositasnya juga semakin tinggi. Jadi dari hal tersebut, hasil yang diperoleh kemudian diinput ke dalam desain expert dengan metode SLD itu untuk mendapatkan daya lekat yang optimum dari sediaan serum gel yang tengah dibuat. Jadi dari hasil tersebut itu diperoleh daya lekat yang optimum itu berada pada rentang 0,5 sampai 1,5 yang dapat dilihat pada gambar di sampingnya.
Selanjutnya yaitu uji waktu kering, di mana evaluasi waktu kering ini dilakukan untuk melihat waktu yang dibutuhkan suatu sediaan untuk mengering, di mana waktu kering yang baik untuk suatu sediaan, khususnya sediaan serum gel, itu berada pada kisaran waktu kurang dari 5 menit. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa semua sediaan telah memenuhi spesifikasi syarat keberterimaan, yaitu waktu mengeringnya kurang dari 5 menit. Adapun untuk uji selanjutnya yaitu uji pH, di mana pengujian pH pada serum itu dilakukan untuk mengetahui derajat keasaman pada suatu sediaan. Hal ini juga merupakan salah satu bagian dari pemeriksaan sifat kimia untuk memperkirakan kestabilan dari suatu sediaan, di mana untuk pH serum gel itu harus sesuai dengan pH kulit, yaitu berkisar antara 4,5 sampai 6,5, di mana apabila pH yang terlalu asam maka akan menyebabkan iritasi pada kulit. Sedangkan kalau suatu sediaan memiliki pH yang terlalu basah itu akan menyebabkan kulit terasa kering. Sehingga pengukuran pH ini itu penting untuk dilakukan. Nah, dari pengukuran tersebut itu diperoleh dari 24 formula tersebut itu diperoleh masing-masing formula itu memenuhi syarat keberterimaan pH sediaan dari formula, yaitu masuk dalam rentang 4,5 sampai 6,5, di mana hal tersebut membuktikan bahwa dari sediaan tersebut itu tidak harus membutuhkan adjustment pH untuk menyeimbangkan pH dari sediaan. Dari data hasil evaluasi tersebut kemudian diinput ke dalam desain expert dengan metode SLD, di mana diperolehlah hasil pH yang optimum untuk sediaan serum yang dapat dilihat pada gambar di sampingnya, yaitu berkisar antara rentang pH 6,0 sampai 6,5. Untuk uji selanjutnya yaitu uji viskositas, di mana uji ini itu dilakukan untuk menyatakan kekentalan dari suatu sediaan, juga untuk melihat dari kemampuan suatu sediaan itu mengalir dalam suatu sistem, di mana semakin tinggi dari nilai viskositas suatu sediaan, maka semakin tinggi juga kekentalan dari sediaan tersebut. Pengujian viskositas ini dilakukan dengan menggunakan alat viskometer dengan menggunakan spindle nomor 3 dengan kecepatan 30 rpm. Dapat dilihat hasil pada tabel tersebut. Dari 24 formula itu ada 23 formula yang memenuhi syarat keberterimaan sediaan serum gel, yaitu berada pada rentang 2000 sampai 4000 CPS atau centipose, di mana sedangkan ada satu formula yaitu formula 4 yang mengalami penurunan viskositas ya dari rentang syarat keberterimaan sediaan serum gel. Hal ini itu dapat dilihat dari tabel di atas, di mana dari hasil tersebut, hasil yang diperoleh kemudian diinput ke dalam desain expert dengan menggunakan metode SLD untuk memperoleh viskositas yang optimum, di mana dari data tersebut diperoleh viskositas yang optimum itu berada pada rentang pH 2000 sampai 2200 centipose. Itu dapat dilihat pada gambar di sampingnya. Baik, dari hasil evaluasi dari ke-24 formulasi, kemudian diinput data yang diperoleh ke dalam desain expert dengan menggunakan metode SLD untuk memperoleh formula yang optimum yang sesuai dengan karakter fisik dari syarat keberterimaan sediaan serum gel. Maka dapat diperolehlah satu formula optimum dari hasil rekomendasi dari SLD, itu dapat dilihat pada tabel. Itu ada satu formula di mana satu formula optimum ini kemudian dilakukan evaluasi karakter fisiknya dengan 3 kali replikasi atau 3 kali pengulangan. Itu dapat dilihat pada tabel di sampingnya. Itu adalah hasil dari karakter dari replikasi sediaan optimum tersebut. Kemudian formula optimum tersebut itu dilihat dari hasil
Uji evaluasinya itu memenuhi syarat keberterimaan dari sediaan serum gel. Tetapi untuk uji viskositas itu berada di luar dari rentang pH konfirmasi, berada di luar dari rentang konfirmasi pada formula hasil optimasi yang dapat dilihat pada tabel di bawahnya. Tetapi hal tersebut masih masuk dalam range syarat keberterimaan viskositas dari sediaan serum gel, yaitu masih masuk dalam rentang 2000 sampai 4000 centipos untuk sediaan serum gel. Sehingga diperolehlah kesimpulan bahwa dari hasil penelitian yang telah dilakukan itu diperolehlah formula optimum pada sediaan serum gel minyak atsiri biji wortel sebagai sun protection itu berada pada konsentrasi basis, yaitu untuk hidroksietil selulosa itu 1,3%, untuk gliserin 5,9%, propilen glikol 5,9%, dan twin 21,9%, dengan karakter mutu fisik dari formulasi sediaan serum gel minyak atsiri biji wortel sebagai sun protection berdasarkan dari evaluasi organoleptik, homogenitas, daya lekat, daya sebar, waktu kering, pH dan viskositasnya itu telah memenuhi syarat keberterimaan sediaan serum gel. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang penelitian mini industri saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.